Kalau untuk programnya sendiri tuh banyak, mostly diundang dan juga ada yang dibuat sendiri. Tapi kalau yang dibuat sendiri itu memang momentum ya. Jadi misalnya setiap ada peringatan hari-hari besar itu biasanya bikin kayak Kartinian, konsepnya yang berbeda. Misalnya kalau biasanya orang fashion show mengenalkan baju adatnya, ya kita juga sih kayak gitu. Tapi membawa permainan tradisional khas dari daerahnya. Mantap. Jadi hostnya akan bacain ini permainan dari ini, si ini memakai baju adat dari sini gitu. Itulah ya, kita tipis-tipis lah, masukin aja kemana juga bisa gitu kan. Bener. Terus juga kayak misalkan Hari Anak Nasional ya, itu juga bisa biasanya kita juga buat acara sendiri di Hari Anak Nasional. Iya. Hari Anak Nasional, ada yang universal, terus juga 17-an ya, lomba-lomba 17 ya. Agustus. Karena itu 17 Agustus kayak relate banget sih sama permainan-permainan kan, karena kan setiap 17 Agustus kan lomba tuh. Nah, itulah momentum yang bener-bener TJR langsung ambil nih. Nih kita langsung aja nih di 17 Agustus itu, kenapa nggak semuanya kita tuh permainan tradisional gitu ya, di perlombaan itu gitu. Iya, itulah. Jadi mumpung ada momen dan orang juga ngerayain ini, semoga aja dengan apa yang kita lakukan jadi orang kayak kangen nih, pengen main lagi. Dan di saat itu juga mengenalkan permainan-permainan kecil yang mungkin bisa dibuat di rumah atau juga bisa mereka beli tapi dengan harga yang sederhana. Dari situ juga ada program menjual mainan ya, tempatnya Amin juga nih, finance ya. Di sini ya guys. Iya, jadi jual mainan itu artinya bukan berarti kayak ini nyari keuntungan apa segala macam, ini untuk menghidupi komunitas ini juga. Jadi kayak misalkan kadang kalau misalnya diundang kan memang kami tidak pernah memungut biaya apapun ya. Itu benar-benar tergantung keikhlasan yang undang. Iya. Karena kan nggak semua orang juga sanggup ini ya. Benar. Maksudnya kayak menyediakan alokasi dana sekian gitu. Nggak ada red card sama sekali lah. Kita juga istilahnya ini kan untuk masyarakat. Betul. Selagi kita mampu, ya udah gitu. Dengan cara apa ya? Misalnya naik mobilnya siapa gitu kan, yang nyetirin siapa, yang bawa barangnya siapa, udah nyiapin gitu. Ya alhamdulillah dari situlah bertahan, tapi tetap bertahan. Nah, banyak juga tuh yang bilang ngapain sih lo relawan nggak dibayar, mau hidup dari mana komunitasnya gini. Ya alhamdulillah gitu, namanya juga kita yang selalu bersyukur, selalu memberi peluang kolaborasi itu nggak pernah ketutup gitu. Mau sama TJR mau ngapain, ayo gitu ya. Asalkan selalu mementingkan kepentingan terbaik bagi anak, itu kita pasti akan support. Benar sih. Nah, aku juga kan salah satu relawan dari TJR ya, Sobat Rismon. Aku juga mau cerita nih. Sebenarnya TJR itu kan bisa semua kalangan, baik dari benar-benar yang paling baik sekalipun sampai orang tua gitu. Amin pernah main sama bayi ya? Iya. Waktu itu aku pernah main sama bayi ya. Maksudnya di situ kan kita sesuaikan aja sama bayi-bayi. Maksudnya permainan apa sih yang masih bisa dimainkan sama bayi-bayi tersebut? Entah itu bekel, entah itu ya congklak atau permainan lain sebagainya. Ada ular tangga juga ya, ular tangga apa Kak? Ular tangga raksasa. Ular tangga raksasa dan masih dalam pengawasan. Iya. Jadi mamanya yang gendong. Jadi jangan bayangin bayi main bekel bisa gini enggak, bukan. Tapi kayak bayinya megang-megang bolanya, terus mamahnya nanti yang kayak nyontohin. Itu juga seru loh. Dan yang kamu ajarin main dampu itu kan mamahnya engklek tuh loh, yang mamanya gendong anaknya tuh lucu banget sih. Jadi kayak ya nggak merekanya yang melakukan, tapi secara tidak langsung orang tuanya kayak menitih ya, bukan menitih ya, kayak mengajari, maksudnya kayak mereka ikut main juga mamanya. Nah waktu itu juga salah satu aku pernah inget tuh waktu itu kegiatan TJR yang kebanyakan orang tua gitu. Maksudnya rata-rata di situ orang tua, dan mereka kayak senang, akhirnya gue bisa main karet lagi setelah sekian lama. Ada ibu-ibu yang kayak gitu tuh. Terus ada bapak-bapak juga, oh ternyata main kelereng kayak gini ya. Jadi kayak banyak tuh orang tua yang ternyata secara tidak langsung itu bisa bernostalgia dan pengen banget kayak memainkan permainan tradisional kembali. Dan mungkin bisa jadi ya Kak, mereka ada orang-orang dewasa, ada orang tua yang malu mungkin memainkan permainan tradisional dengan teman-temannya. Dengan kehadiran kita, mereka kayak secara tidak langsung kayak jadi nggak malu gitu loh. Maksudnya kayak gimana ya? Kadang-kadang kan orang zaman sekarang tuh ngapain sih main permainan tradisional? Gue malu nih kalau misalnya gue main congklak lah, main engklek lah, main karet lah gitu. Nah secara tidak langsung dengan adanya kita, mereka bisa bernostalgia dan tanpa ibaratnya mereka nggak usah malu-malu lagi gitu. Karena kita pun dari TJR ini juga remaja, dewasa, orang tua itu dan nyontohin gitu guys. Karena biasanya anak-anak tuh ada juga sih yang kayak gengsi-gengsi gitu ya. Nah iya, gengsi tuh. Jadi kadang
ketika didatangin mereka ya masih megang gadget dan lain sebagainya. Ya memang dari awal TJR juga nggak pernah yang kayak jangan main gadget sama sekali, ya naif itu namanya. Ya kan kita hidup di era yang memang berkembang, bayi tumbuh besar bersama handphonenya, gadgetnya. Tapi kan kembali lagi ada porsi yang diatur, ada keseimbangan gitu ya. Ada pola yang dibentuk sama orang tua. Nah, sebenarnya yang kita lakukan juga sama. Ketika mereka diajak, mereka nggak mau. Awalnya kan diajak baik-baik dulu ya. Ayo deh kita main gini-gini. Kita coba yuk main karet, main gini. Nggak bisa, ya udah nggak apa-apa. Dan kita nggak pernah memaksa. Dan ketika kita bermain, ternyata anak itu dengan sendirinya melepas gadgetnya. Bener. Karena ngelihat apa? Karena permainan tradisional itu kan mainnya rame-rame. Ada kakaknya juga, ada fasilitatornya juga. Jadi ketika ada yang rame, ada yang seru, pasti ya meskipun pas datang kayak malu-malu gitu ya. Tapi pada akhirnya pasti akan ikutan juga. Iya, benar gitu. Jadi anak-anak perlu contoh dan semoga teman-teman yang nonton, sobat Trismun yang nonton itu juga bisa jadi contoh yang baik untuk adik-adik atau paling tidak lingkungan keluarga terdekat. Gitu. Apalagi nih ya kayak aku atau mungkin sobat Trismun yang masih punya adik yang mungkin sering banget malah main HP ya kan. Nah, cobalah sesekali ajak adik-adik kalian main kelereng, engklek atau sebagainya yang secara tidak langsung. Sekali lagi mereka bisa kenal loh permainan tradisional di Indonesia dan melestarikan budaya tentunya. Nah, melestarikan budaya. Jangan sampai misalnya dia kelahiran tahun 2020 atau 2017 yang ibaratnya sudah teknologinya sudah canggih, malah mereka kayak pas udah gede baru kenal permainan tradisional gitu. Jadi kayak pas udah gede, ini permainan apa sih? ini dari mana sih? Kan nggak mungkin juga gitu kan. Dan yang aku pikirkan ya, maksudnya anak-anak itu bukannya nggak mau main permainan tradisional, tapi mereka nggak tahu permainan tradisionalnya karena nggak diperkenalkan. Makanya itu dia highlightnya ya nanti di sini. Iya, jadi memang kalau anak-anak itu kan mungkin kenapa dia bisa tahu gadget? Ya karena itu di depan matanya dia setiap hari gitu. Kalau permainan tradisional kan memang harus diajarkan, harus mungkin ada yang melalui proses dibuat dulu. Betul. Atau mungkin apa, tapi memang harus diajarkan. Mungkin dari nyanyian, ampar-ampar pisang, coblak-coblak suang itu kan udah mengandung nyanyian juga, anak-anak belajar juga gitu kan. Jadi ya itulah harus diperkenalkan tentunya. Kalian kan bisa ngeliat sendiri kan kalau di rumah ayah kalian atau ibu kalian itu main gadget, itu kan secara tidak langsung adik-adik kalian atau kalian sendiri kan ngelihat orang tua gue main gadget nih, orang tua gue sibuk sama elektroniknya. Tapi ketika misalnya di lingkungan rumah kalian atau kalian sendiri secara tidak langsung lagi kayak main permainan tradisional kayak Pak Polisi Numpang Tanya atau Tak Umpet, itu kan secara tidak langsung kalian mencontohkan dan pasti anak-anak di sana kepo nih, itu lagi asik lagi mainan apa sih? Nah pasti kan secara tidak langsung juga mereka kayak seru nih dan akhirnya ya ngikutin permainan itu deh gitu. Iya, karena banyak permainan tradisional yang bisa dilakukan tadi ya, permainan tak umpet itu bisa main di rumah tanpa alat, tanpa beli. Jadi banyak sih permainan tradisional, ada yang menggunakan alat, ada yang tidak gitu. Jadi ya nanti aku kasih tahu di akhir video ya permainan-permainan yang menggunakan alat atau dan yang tidak menggunakan alat.